Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat iman Islamnya dan juga umur yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu dengan hari kemenangan, hari yang suci, hari yang penuh kebahagiaan, yakni Idul Fitri. Satu nikmat yang besar apabila kita dapat berkumpul dengan sanak saudara, kita dapat bersendagara dengan teman sejawat, kita dapat bersilaturahmi dengan para guru-guru kita semua. Tetapi tidak lupa nikmat yang paling besar adalah ketika kita dapat berkumpul dengan keluarga kita dapat bertemu dengan kedua orang tua kita dapat bersalaman, kita dapat mencium tangan kedua orang tua kita di hari raya Idul Fitri. Sebelum itu, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Al-Quran, studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi, Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPDI, MPD, beserta teman-teman yang saya cintai. Sebelum itu, tentang tema orang tua, saya akan mengangkat satu tema tentang orang tua atau birrul walidain, yang dimana saya akan mengutip salah satu ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8 beserta asbabun nuzulnya, bagaimana bisa Al-Ankabut ke 8 ini turun. Jadi asbabun nuzul ini Al-Ankabut ayat 8 itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ceritanya itu adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah salah seorang sahabat yang pertama kali memeluk Islam, atau bisa disebut dengan As-Sabiqul Al-Awwalun, pada umur 17 tahun. Beliau ini adalah salah seorang pemanah yang hebat di zaman Nabi, seorang pemanah yang ulung atau pasukan pemanah pertama di zaman Nabi. Dan beliau ini juga adalah seorang sahabat yang dimana doanya itu mustajab, karena didoakan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam pertama kali, ini didengar oleh ibunya yang bernama Hamnah binti Abu Sufyan. Karena ibunya tidak ridho dan murka kepada anaknya si Sa'ad ini agar memerintahkan si Sa'ad keluar dari agama Islam, ibunya Sa'ad ini memilih untuk tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dengan syarat dia akan makan, dengan syarat si Sa'ad ini akan keluar dari agama Islam atau murtad. Tetapi bagaimana reaksi Sa'ad dari perintah ibunya itu? Sa'ad ini tidak membencinya. Sa'ad tidak membenci ibunya, Sa'ad tidak melawan ibunya, tetapi tetap merawatnya dan tetap berbakti kepada ibunya. Kemudian karena si ibu ini tidak mau makan berhari-hari dan tetap kekeh pada pendiriannya, apa kata Sa'ad? Sa'ad berkata, "Ya Allah, ya wahai ibuku, demi Allah, apabila engkau diberi umur 100 tahun dan umurmu dicabut satu persatu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jadi terserah ibu mau makan atau tidak makan," seperti itu. Karena keteguhan hati dan juga kuatnya iman Sa'ad bin Abi Waqqas, pada akhirnya ibunya Sa'ad luluh, hatinya luluh, dan pada akhirnya sadar dan mengizinkan anaknya untuk memeluk agama Islam. Jadi salah satu buku yang berisi tentang asbabun nuzul ini adalah Al-Quran Asbabun Nuzul, berupa Quran karya Imam As-Suyuti pada halaman 408. Di sini dijelaskan bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi serta meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengatakan, Ummu Sa'ad berkata, "Bukankah Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua? Demi Allah, aku tidak akan pernah makan makanan dan tidak akan pernah minum minuman hingga aku mati atau engkau kafir." Maka turunlah ayat Al-Ankabut ayat 8 ini. Jadi apa relevansinya? Apa pesan-pesannya dari ayat Al-Quran Al-Ankabut ayat 8 ini tentang sehari-hari kita semua? Yang pertama, kita harus berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Tidak peduli orang tua kita seperti apa, baik orang tua kita baik di mata kita atau tidak, karena seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Begitu banyak anak di zaman sekarang, begitu banyak
Anak di zaman sekarang itu yang berbuat jahat kepada orang tuanya, berdurhaka kepada ibu bapaknya, menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya menangis mengeluarkan air mata, dan bahkan yang paling parah adalah ketika membunuh kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua dijauhkan dari sifat demikian. Dan salah satunya lagi pesan dari Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8 ini adalah kita sebagai anak harus wajib mengikuti atau melaksanakan perintah dari orang tua kita. Selama perintah itu baik, kita laksanakan. Jika perintah itu tidak baik atau melanggar syariat, boleh kita tidak melaksanakan atau menolaknya. Tetapi kita tidak boleh melawan kepada kedua orang tua. Jika suatu hari kita bertemu dengan orang tua marah dan berdebat kepada kita, walaupun kita dalam posisi benar, adabnya kita adalah kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita. Lebih baik dengarkan, jika suka, jika cocok, laksanakan. Jika tidak, lebih baik diam. Jangan pernah kita sekalipun mengatakan perkataan yang tidak baik kepada orang tua, apalagi menyakiti hatinya. Jika kita dalam posisi benar sekalipun, jika orang tua berdebat kepada kita, lebih baik kita diam. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang maupun ada salah kata dari saya atas terbatasnya ilmu yang saya miliki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.